Kisah ini menceritakan tentang seorang anak. Ya, seorang anak yang seorang piatu dan serba kekurangan ekonomi. Kejadian ini diawali ketika dia baru pindah ke sekolah yang baru. Ham, Ilham, bangun bukannya mau sekolah, kamu masuk ya, mandi. Setelah dibangunkan oleh ayahnya, dia langsung bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Siap, Ham? Baju pramukanya udah ada, sobek. Udah, nggak apa-apa pakai ini. Oh ya udah tuh, ini pakainya ada 2.000 nggak apa-apa. Siap lah. Ya. Ketika sudah selesai untuk siap-siap untuk berangkat ke sekolah, ternyata baju pramuka yang dia miliki sudah robek. Dan dia memilih untuk memakai baju yang seadanya saja. Dan ketika dia diberi bekal oleh ayahnya, dia hanya diberi 2.000. Tetapi dia tetap bersyukur. Dan setelah sampai di sekolah, tentu saja guru-gurunya bertanya, "Mengapa kamu menggunakan baju seperti itu? Padahal di aturannya menggunakan baju pramuka." Dan dia menjelaskan kepada gurunya. Setelah bicara panjang lebar, akhirnya gurunya pun mengerti. Tetapi konflik awalnya bukan dari sekolah, tapi ketika saat dia sudah pulang dari sekolah. Hei, ini kamu. Ini baru ya? Iya. Kelas berapa? Pindah hari ini. Dari mana? Ini dari pindah. Kamu apaan? Kau loh. Yang mainin pas di sana ada. Anjing bentar. Aduh. Ya bagus ini sekolah. Aduh kayak gini bro. Apaan ini? Bagus dong. Kau. Setelan anak sekolah gitu bro. Mau sekolah atau maraton? Sehabis pulang sekolah, dia bertemu dengan kumpulan anak-anak muda yang sedang nongkrong. Sama seperti anak-anak muda yang lainnya. Dia dipanggil untuk mendatangi mereka. Bagaimana tidak dipanggil? Dia menggunakan tas yang sudah dol, sepatu untuk futsal, dan juga menggunakan baju yang mungkin menurut mereka aneh. Dan dia dirundung oleh anak-anak tersebut. Dia dicaci maki oleh anak-anak tersebut. Mengapa kamu menggunakan tas yang seperti itu, dan lain-lain. Kata siapa? Jalan bebek aja 2 kali. Berapa kali? 2 kali aja cukup. Tidak sampai situ saja. Dia ingin dijali oleh anak-anak tersebut. Ya, dijalinya dengan cara jalan bebek. Jangan papain aku mau pulang mau bantuin bapak. Jangan dulu pulang. Karena mendengar niat anak-anak tersebut, dia memohon agar tidak diapa-apakan oleh mereka. Tapi tetap saja anak-anak itu menolak permohonan tersebut. Banyak hidung kamu. Ayo, 10 kali. Jangan bebek. Cepat. Jangan mati. Kalau mau masuk sekolah di sini harus digituin dulu. Ya. Gitu. Putar di situ. Balik. Setelah dia melakukan hal yang mereka perintahkan, dia pun ditertawakan oleh mereka. Ya, bukan ya. Silakan pulang kamu. Akhirnya, dia diizinkan pulang oleh anak-anak tersebut. Assalamualaikum, selamat pulang.
Aduh, kenapa muka kamu kayak sedih gitu? Tadi pas pulang dibully katanya kantongnya jelek, sepatunya aneh, sama pakai baju kayak gini. Setelah sampai di rumah, ayahnya pun sadar bahwa dia tidak baik-baik saja. Dan dia menceritakan semua hal yang sudah terjadi padanya saat dia pulang tadi. Dan ketika ayahnya sudah mendengar cerita yang diceritakan oleh anaknya tersebut, ayahnya merasa sedih. Tetapi dia bingung, uang dari mana untuk mendapatkan barang-barang yang diinginkan oleh anaknya tersebut. Karena ayahnya tidak punya uang, dia memilih jalan yang salah, yaitu dengan mencuri. Cerita pun selesai. Dari video yang tadi, kita belajar bahwa lisan dan perilaku buruk kepada manusia dapat menyebabkan berbagai hal. Contohnya seperti ayah dari sang anak yang tadi dirundung. Dia terpaksa melakukan hal yang salah, yaitu mencuri. Yang tadi adalah salah satu contoh dari akibat bullying. Karena di luaran sana masih banyak akibat-akibat dari kasus bullying, yaitu dengan cara mengakhiri hidupnya sendiri. Jadi ya mulai sekarang mari kita jaga lisan dan perilaku kita kepada sesama manusia agar tidak terjadi lagi hal-hal yang buruk seperti yang ada di video tadi.